Kita sering memberikan stigma negatif pada seseorang yang memiliki masa lalu gelap, kelam, sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa berubah menjadi figur atau sosok yang lebih baik dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi lingkungan kadang-kadang membuat orang tidak bisa mengubah dirinya. Nah, karena itu saya ingin bercerita tentang sahabat saya, almarhum Ginan, founders atau pendiri dari Rumah Cemara di Bandung. Ginan memiliki masa lalu yang gelap. Dia sejak remaja sudah menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, dan kehidupannya hancur lebur. Itulah kehidupan yang dia jalani dari waktu ke waktu. Sampai pada satu titik dia menyadari bahwa ini adalah hal yang salah. Kemudian dia berubah, dia mendirikan Rumah Cemara. Melalui Rumah Cemara, dia ingin mengubah stigma negatif tentang mereka yang mantan pecandu. Bahkan waktu divonis dia adalah orang dengan HIV/AIDS, dia juga mengubah stigma negatif tentang ODA, orang dengan HIV/AIDS, melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satu yang menonjol dari Ginan adalah ketika dia tampil bersama timnya di ajang Homeless World Cup di berbagai negara. Tapi yang paling memiliki kenangan adalah ketika mereka tampil di Homeless World Cup di Paris, di Prancis. Karena di situ Indonesia masuk final dan kemudian Ginan dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik. Ini yang mengubah stigma, mengubah citra negatif dari para penyandang HIV/AIDS sehingga penghargaan demi penghargaan mereka dapatkan. Dan dia mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa ODA itu bukan sesuatu yang negatif, tidak harus dijauhi, ya. Kalau bermain bola tidak perlu takut kemudian ketularan. Ini adalah perjuangan Ginan almarhum untuk mengubah stigma tersebut. Dia mengubah dirinya menjadi sosok yang positif, sosok yang memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya. Kemudian saya bertemu dengan Roni Kapojos. Roni ini ketika masa kecil mengalami kekerasan dari ayahnya. Ayahnya sering memukuli dia, ya, sehingga satu titik dia tidak tahan lagi, usia 14 tahun dia keluar dari rumah. Dia meninggalkan rumah dan hidup di jalanan. Apa yang kita bayangkan kalau anak-anak seumur itu hidup di jalanan, pasti akhirnya adalah negatif. Betul, dia jadi preman, tumbuh besar di jalanan, melakukan tindakan-tindakan kriminal, dan pada puncaknya dia membunuh orang. Ditangkap, masuk penjara, kemudian disitulah dia merasa marah pada ayahnya. Dia merasa semua ini akibat ulah ayahnya. Sehingga dia bertekad, kalau aku keluar dari penjara, langkah pertama yang kulakukan adalah aku akan membunuh ayahku. Itu adalah keinginan besar dia ketika berada di dalam penjara. Tapi pada satu waktu dia mendapatkan telepon dari ayahnya. Ketika dia masih di penjara, ayahnya menyatakan maaf melalui telepon bahwa dia selama ini melakukan hal yang salah dalam hidup dia. Dia mengakui Roni sebagai anaknya. Pada saat itu Roni mengalami dilema antara dia marah pada ayahnya atau merasa bahagia karena hari itu ayahnya mengakui dia sebagai anak dan meminta maaf. Ternyata itu adalah detik-detik terakhir kehidupan ayahnya. Karena setelah itu ayahnya meninggal. Roni marah betul pada Tuhan. Dia bilang bahwa ketika ayahnya sudah sadar, ketika ayahnya insaf, ketika dia merasa dia sekarang memiliki ayah, kenapa Tuhan merenggut ayah dari sisinya? Jadi dia marah pada Tuhan. Ketika keluar dari penjara, dia melakukan hal-hal negatif lagi. Karena kemarahan-kemarahan tadi yang tidak tersalurkan. Nah, tapi satu titik lagi, dia mencari temannya, ya, sesama preman dulu, yang dianggap mencelakakan hidupnya. Karena dia masuk ke penjara sementara temannya dibebaskan. Nah, dia ingin membalas dendam. Tapi ketika bertemu dengan temannya, dia kaget. Temannya yang ramah, ya, yang mempersilahkan dia untuk tinggal di rumahnya, kini menjadi seorang pendeta. Nah, dari kesaksian sementara dari temannya itulah Roni sadar bahwa kehidupan yang dia jalani selama ini salah, bahwa apa yang dia lakukan dengan kemarahannya pada Tuhan ini juga salah. Maka hari itu adalah titik balik dalam kehidupannya. Dia kemudian berubah, dia ingin melayani Tuhan, dia ingin berbuat baik dalam hidupnya.
Singkat kata, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dia lakukan. Nah, ini dua cerita yang mengingatkan saya pada cerita tentang saya, karena orang tua berpisah, masa kanak-kanak juga hidup lebih banyak di jalanan, kenal sama anak-anak geng, ya kecil-kecil sudah mencuri. Mencuri ini bukan kenakalan tapi kejahatan. Karena kami selain mencuri mangga, mencuri burung merpati orang, saya pernah ketembak kaki sampai berdarah, dikejar-kejar, dan kemudian semua hasil curian itu kami jual. Nah, sampai pada satu hari saya merasa bahwa kehidupan ini bukan kehidupan yang baik. Saya ingin keluar dari geng, tapi apa yang terjadi? Mereka menganiaya saya. Kemudian ada yang menendang belakang saya, jatuh, ditabrak motor, robek di paha, dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika saya akhirnya ke Papua, tumbuh dewasa di sana, sekolah di STM, saya berjanji satu hari kelak saya akan kembali, saya akan cari satu-satu, saya akan tusuk. Dan hari itu ketika saya punya kesempatan untuk kembali ke Surabaya, ini kehidupannya di Surabaya, saya memang dengan sengaja menyiapkan pisau dan mencari geng-geng yang dulu menganiaya saya. Karena saya merasa saya sekarang anak STM, saya sudah dewasa, saya akan mampu bertarung dengan mereka. Tapi saya sebenarnya tidak mau bertarung, saya mau langsung menusuk mereka, membunuh mereka. Nah, ketika cari mereka, semua teman-teman yang mengenal mereka mengatakan ada yang sudah meninggal dan yang lainnya sudah tidak tahu di mana rimbanya. Jadi saya tidak bisa menemukan. Hari ini saya bersyukur Tuhan tidak mempertemukan saya dengan satupun dari anggota geng cilik dulu itu. Singkat kata, hidup saya tidak sebagaimana yang bakal terjadi dalam pikiran saya. Kalau saya tusuk orang, saya masuk penjara, setelah itu keluar, saya akan hidup normal, yang penting dendam saya sudah terlampiaskan. Jadi bagi Anda yang memiliki masa lalu yang kelam, yang gelap, ya mungkin pernah terlibat dalam tindakan kriminalitas, pernah menggunakan obat-obatan terlarang, dan Anda merasa bahwa hidup Anda tidak akan bisa kemana-mana, Anda tidak bisa berubah menjadi orang baik, cerita ini membuktikan lain. Masa lalu bisa berubah, orang bisa berubah, sepanjang ada kesadaran kita untuk bisa mengubah hidup kita. Tapi tentu lingkungan juga menentukan, karena orang-orang yang dengan masa lalu gelap seperti itu, masa lalu hitam, kalau tidak diterima di lingkungannya, maka dia juga tidak akan mampu untuk berubah. Jadi pemahaman ini memberikan juga kesadaran kepada kita semua. Kalau ada orang-orang yang ingin insaf, ada orang-orang yang ingin berbuat baik dalam hidupnya dengan masa lalu yang gelap, tentunya kita perlu mendukung mereka agar mereka bisa menjadi sosok yang baik. Jadi mudah-mudahan cerita ini memberikan semangat juga bagi kita. Manusia bisa berubah, masa lalu kita memang sudah terjadi, tidak bisa kita ubah, tapi masa depan kita, kitalah yang menentukan apakah kita mau berubah atau tidak. Dan dengan dukungan lingkungan, semoga kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik.